Halo Pionos, kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Oke, di sini saya berada di aplikasi Pi Network ya. Bisa kalian lihat. Bukan maksud ingin pamer koin saya, enggak ya. Dan saya ada beberapa penjelasan sedikit sebelum ke penjelasan atau hal pentingnya di sini yang akan dibahas, yaitu terkait koin saya ini. Ini banyak sekali di video sebelumnya yang membahas ya. Kalau koin abang segitu, 1 pi sama dengan 4M gitu ya. Terus gimana membayarnya? Apa 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 namanya? Siapa yang mau bayar, Bang? Yang nggak masuk akal lah. Wah, Anda kurang jauh mainnya, coy. Oke. Anda tinggal klik aja di kolom deskripsi. Di situ ada 3 link ya. 3 link video. Itu akan menjelaskan terkait siapa yang bayar dan bagaimana bisa dinyatakan bahwa sangatlah pantas nilai Picoin ini di angka yang tinggi gitu ya. Di situ akan dijelaskan gitu ya. Oke. Gunanya untuk apa? Untuk mencerdaskan gitu ya. Mungkin Anda pengetahuannya masih di cryptocurrency yang dulu. Ini perubahan zaman yang semakin maju dan semakin tentu akan banyak hal-hal yang berubah dari yang sebelumnya ya. Jadi menurut saya ini adalah hal yang wajar-wajar saja gitu ya kan. Ya yang seperti yang saya bilang, kalau kalian mau belajar banyak terkait proyek Pi Network ini dan mengapa nilainya akanlah sangat-sangat tinggi, kalian tinggal cek aja di kolom deskripsi. Di situ sudah saya sediakan tuh ya, terpampang tuh linknya. Kalian bisa pelajari semua, tonton semualah agar menambah wawasannya dan mengerti mengapa nilai Picoin akan sangatlah pantas untuk di angka yang sangat tinggi gitu ya. Wah, abang jadi miliarder dong kalau misalnya koinnya segitu. Ya alhamdulillah kalau begitu ya. Saya malah amin banget gitu ya kan. Ya saya berharapnya untuk sahabat-sahabat semua pun juga menjadi seorang miliarder ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Intinya kita berusaha aja dulu. Untuk hasilnya kita serahkan kepada yang maha kuasa dan tentu tergantung bagaimana pihak proyek nanti mengaturnya dengan lebih baik gitu ya ke depannya. Ya kurang lebih kayak gitu aja sih. Dan kita akan ke temanya di sini. Ke temanya yang saya ingin sekali menjelaskan kepada Anda semua. Ini sering sekali dibahas ya di video sebelumnya. Yang mana poin-poin penting dari poin nomor 1 sampai dengan poin nomor 8 gitu ya. Saya agak bingung juga sih. Kok nggak paham gitu ya. Mengapa ini masih sering dipertanyakan gitu. Kita akan langsung saja di sini masuk ke Mainnet, oke? Tadi saya buka di bagian garis 3 di atas ini ya. Maka tampilannya akan seperti ini. Klik aja di bagian Mainnet ini. Oke. Sinyalnya lagi agak buruk nih tempat saya ini. Oke, kita ke bagian daftar periksa Mainnet gitu ya. Nah, oke. Tadi sempet checklistnya ini hilang ya. Itu karena apa? Faktor jaringan gitu ya, ataupun sinyal. Kalau sinyal kurang bagus ya seperti tadi, dan akhirnya terpulihkan kembali nih, centang biru semua. Jadi untuk bagian poin-poin ini kan sudah jelas nih ya, terpampang jelas di sini keterangannya. Seperti poin nomor 1 sudah dijelaskan di sini. Kalian tinggal baca-baca aja sebenarnya ya. Nggak ada yang membingungkan di sini, oke? Terus di poin nomor 2 nih. Ini sering dipertanyakan juga nih. Dompet Pi adalah tempat Anda menerima dan menyimpan Pi Anda di Pi blockchain temukan aplikasi dompet Pi browser gitu ya, di Pi browser. Terus di bagian poin nomor 3 ini sudah sering saya jelaskan juga ini ya. Namun saya mencoba untuk memahami lah, mungkin Anda kurang paham gitu ya kan. Saya review lagi di sini. Dan di bagian poin nomor 4 nih, sudah jelas juga berkomitmen pada konfigurasi penguncian gitu ya.
Ini sudah berlalu sebenarnya, yang mana kalau sebelumnya kalian tidak melakukan penguncian lock up di sebagian koin kalian, maka akan otomatis terkunci saldo koin kalian itu selama 3 tahun gitu ya. Dan jadi nggak bisa dirubah lagi kalau kalian ingin mencairkan koin Pi kalian. Walaupun insya Allah di Desember ini open mainnet, itu nggak bisa, kalian harus nunggu 3 tahun ke depan lagi gitu ya, baru saldo kalian itu pun bisa digunakan gitu ya. Sebenarnya itu menjadi keuntungan besar untuk Anda semua ya. Seharusnya Anda bersyukur, bukan ngeluh, karena semakin lamanya koin Pi Anda tahan, maka tentu harganya pun akan semakin tinggi ya. Itu adalah suatu keuntungan besar untuk Anda, jadi nggak usah ngeluh gitu ya. Dan di bagian poin nomor 5 ini udah jelas juga, kirim aplikasi KYC Anda. KYC verifikasi identitas adalah persyaratan untuk mentransfer saldo seluler Anda ke blockchain mainnet gitu ya. Nih, ini sudah jelas semua, ini sudah dijelaskan. Jadi bagian bawah ini sudah jelas nih. Oke. Jadi saya bingungnya itu, Bang, kok poin nomor 2 nggak dijelasin, poin nomor 6 nggak dijelasin, poin nomor 8 nggak dijelasin. Aduh, bukannya gimana ya, sebenarnya nggak usah dijelasin semua pun. Kalau kalian masuk langsung ke bagian menu-menu ini kan sudah terpampang jelas nih ya, keterangannya di sini udah terpampang jelas ini. Oke, kalian bisa baca dan tentu kalian pasti paham lah maksudnya, nggak perlu dijelasin panjang lebar ya. Pada intinya kalian akan mengerti juga ya, yang mana di sini kan jelas nih. Poin nomor 7, selamat, Anda telah ditambahkan ke antrian migrasi otomatis. Saldo Anda yang dapat ditransfer akan dimigrasikan ke dompet Anda di blockchain mainnet. Setelah transfer ke mainnet akan ada masa tunggu 14 hari. Bagian yang tidak terkunci akan bebas digunakan segera setelah periode tertunda 14 hari, sedangkan bagian yang terkunci hanya dapat ditransfer setelah berakhirnya durasi penguncian yang Anda pilih gitu ya. Udah jelas ini ya. Jadi kalau kalian udah lulus KYC, itu kalian nggak usah kok ini koin nggak ke transfer juga gitu ke Pi Browser gitu ya, ke dompet wallet saya di Pi Browser, Bang. Kenapa, Bang? Ya ini kan sudah dijelaskan, tunggu masa tunggunya itu sekitar 14 hari. Maka koin Pi di aplikasi Pi Network ini akan secara otomatis dimigrasikan gitu ya ke Pi Browser gitu ya, ke wallet Pi Browser. Dan ini udah jelas ya, udah jelas semuanya. Oke. Terus di poin nomor 8, undang tim Anda untuk menyelesaikan KYC untuk mentransfer lebih banyak Pi, lebih banyak saldo Pi. Anda akan dapat ditransfer ke mainnet karena tim rujukan dan lingkaran keamanan Anda lulus KYC gitu ya. Tinggal klik aja di bagian ini ya. Aduh, sinyalnya lagi. Nah, terus di bagian ini udah jelas nih, saldo yang belum diverifikasi gitu ya. Ini saldo yang belum diverifikasi punya saya. Jadi kalau misalnya referral saya udah lulus KYC gitu, akan secara otomatis bonus saldo tersebut dimigrasikan ke wallet Pi Browser saya gitu ya. Ini juga dipertanyakan juga nih oleh sebagian para pionas. Saya udah dimigrasikan, Bang, koinnya ke alamat wallet saya di Pi Browser. Terus saya mining terus, Bang. Tapi kok saldo yang saya mining tersebut enggak dimigrasikan lagi, enggak nambah lagi ke wallet di Pi Browser saya, Bang. Kok bisa gitu, Bang? Gimana itu penjelasannya? Terima kasih katanya. Oke. Sudah saya katakan juga ini ya, bahwa kalau misalnya sudah dimigrasikan koin Pi dari aplikasi Pi Browser ke
Pi Browser, maksud saya di aplikasi Pi Network ke Pi Browser Anda, ya. Itu apa namanya? Kalau Anda mining, hasil mining tersebut nggak masuk ke wallet Pi Browser Anda, itu dikarenakan akan masuk di periode berikutnya, atau misalnya mungkin sebelumnya Anda sudah melakukan penguncian ya sebagian koin Anda, maka koin tersebut akan bisa dimigrasikan setelah masa penguncian tersebut habis gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu ya, jadi nggak usah bingung kok nggak nambah-nambah ini koin di wallet Pi Browser ya. Faktornya dikarenakan itu sebagian koin Anda lock up atau Anda kunci. Oke? Jadi udah jelas ya. Nggak usah bingung di sini ya. Sudah masuk di tampilan seperti ini, sudah jelas nih. Tinggal dibaca-baca aja, masa gitu aja nggak ngerti gitu ya kan? Nah ya. Oke. Semoga tercerahkan dan mencerdaskan, dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Andalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Dan next time, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.